Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Jelita dari Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Baik teman-teman, langsung saja ya. Di sini aku ingin membahas tentang etika di dalam filsafat ilmu. Jadi teman-teman, kalau di dalam ilmu pengetahuan, itu di dalamnya ada yang namanya etika. Nah, etika ini memiliki fungsi sebagai penuntun moral atau sebagai jembatan nih antara ilmu pengetahuan dan aspek yang lainnya. Nah, kita ambil contoh ya, di sini tuh antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nah, di sini ada peran etika ya sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini untuk mengaitkan keduanya ya, untuk membersamai keduanya, bukan justru malah menolak di antara salah satu ini gitu. Nah, di dalam etika itu terdapat yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Di mana nilai-nilai kemanusiaan ini tuh ada seperti nilai keadilan, nilai kesejahteraan, dan nilai-nilai lainnya. Coba kayak kita bayangin aja nih, yang namanya ilmu pengetahuan, gak ada nilai-nilai kemanusiaan. Itu pasti kan berantakan banget ya kehidupan manusia gitu. Karena yang namanya manusia itu kan memang harus memanusiakan juga gitu ya. Nah, kayak biar lebih jelas, di sini aku punya kasus yaitu di mana ada sebuah desa, di dalamnya tuh terdapat komunitas yang religius. Lalu ada seorang dokter yang membuka praktik di desa tersebut, tapi banyak ditentang oleh masyarakat sana. Karena masyarakat sana tuh memiliki keyakinan gitu ya, bahwa kalau mereka percaya dengan ilmu pengetahuan tadi ya, ilmu-ilmu medis, ilmu-ilmu modern seperti vaksin, seperti terapi, itu tandanya mereka tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Dan kedua, mereka tuh percaya bahwa ya ilmu dalam proses penyembuhan itu mereka percaya dengan pengobatan tradisional, di mana notabene teman-teman, yang namanya pengobatan tradisional itu belum tentu teruji secara klinis, teruji secara ilmiah juga. Dan yang terakhir ketiga, mereka tuh sangat-sangat percaya bahwa ya udah yang namanya mereka dapat penyakit itu nanti juga akan disembuhin oleh Tuhan. Nah, ini kan menjadi tantangan seorang dokter itu sendiri gitu ya. Tetapi di dalam etika, itu etika tidak bisa menyalahkan ilmu agama atau menyalahkan ilmu pengetahuan. Justru di sini etika tuh mengaitkan keduanya gitu ya, supaya bisa bersama nih. Nah, misalkan kita ambil dalam pendekatan filsafat nih ya teman-teman. Jadi dalam pendekatan filsafat itu ada namanya ontologis. Jadi hakikat realitas lah gitu. Dimana ontologis ini kan pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya, kalau misalkan secara filsafat gitu, apa sih itu penyakit gitu, emang penyakit bisa dilihat ya, emang gimana sih cara nyembuhin penyakit gitu. Nanti di dalam sudut pandang ilmu tuh bisa menjelaskan bahwa ya memang penyakit itu memang ada di dalam biologis kita, penyakit itu dapat dikenali dan penyakit itu ada obatnya gitu. Dan ini secara ilmu ada uji klinisnya gitu, ada ilmiahnya gitu. Sedangkan kalau di dalam ilmu agama, yang namanya penyakit itu adalah sebuah sebuah ujian dari Tuhan untuk hambanya. Nah, jadi dari kedua sudut pandang ini ada etika yang berperan penting. Sini etika menjelaskan bahwa yang namanya penyakit itu dapat dapat dijelaskan gitu secara logika gitu. Dan yang di sini etika tuh nggak memaksakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran yang mutlak. Tapi justru di sini etika menjelaskan bahwa antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama mereka tuh bisa saling bersama gitu, bisa saling bersama karena etika itu tidak meniadakan Tuhan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari aspek epistemologis itu ya, sumber pengetahuan. Tadi di dalam kita ambil kasus yang penyakit tadi gitu ya, vaksin, terapi dan lain-lainnya, itu kalau di dalam ilmu pengetahuan, sumber pengetahuannya itu kan tadi karena sudah teruji secara ilmiah, terus secara bukti empiris gitu ya. Sedangkan kalau di dalam ilmu agama, yang namanya sumber pengetahuan itu kan datangnya dari wahyu gitu ya, dari wahyu dan kepercayaan kepada Tuhan gitu. Nah, jadi antara kedua perbedaan ini ada etika nih, ada etika yang membersamai gitu ya, yang menjadi pengait gitu, bahwa etika di sini menjelaskan ilmu pengetahuan itu tuh bisa menjelaskan tadi
dalam proses penyembuhan gitu, misalkan penyakit, terus di dalam ilmu tuh akan ada obatnya nih, gimana cara ngobatinnya, misalkan dari vaksin. Nah, vaksin ini adalah sebagai bentuk perantara nih, sebagai bentuk perantara dalam proses penyembuhan oleh Tuhan gitu. Jadi ini tuh sebagai bentuk ikhtiar ya, yang dimana ikhtiar itu justru diharuskan di dalam agama ya. Maka dari itu tadi ilmu yang namanya etika itu nggak bisa dipaksakan ya. Yang namanya etika tuh tidak membenarkan salah satu atau menyalahkan salah satu, tapi justru malah mengaitkan. Dan yang ketiga itu ada namanya aksiologis ya. Jadi aksiologis itu adalah apa sih tujuannya gitu ya, apa sih manfaatnya gitu. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan dan ilmu agama, mereka tuh bisa saling bersama gitu ya. Yang namanya tadi, yang namanya penyakit, yang namanya pengobatan, itu tuh bisa dilakukan ya teman-teman, bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, tadi obat-obatan itu kan sebagai bentuk proses penyembuhannya yang dimana memiliki dampak yang sangat positif gitu. Itu bisa menyembuhkan masyarakat, bisa untuk menolong banyak orang gitu. Nah, ini kan memiliki dampak positif gitu. Berbeda dengan dan sangat berbahaya jika orang menolak ilmu pengetahuan tanpa ada dasar yang jelas. Makanya di sini etika ngejelasin nih bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki kebaikan ya, memiliki dampak positif untuk kemaslahatan umat gitu, untuk banyak manusia gitu. Dan etika di sini tuh juga menjelaskan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu bukan untuk menandingi Tuhan, tapi justru ini adalah bentuk anugerah yang memang Tuhan berikan gitu, karena kita memiliki akal. Oke, teman-teman, sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.